semoga puasa kita lancar semuanya ya. Amin, amin. Semoga teman-teman dan keluarga diberi kesehatan dan dijauhkan dari virus corona. Nah, ngomong-ngomong, malam ini tanggal 9 Mei 2020 sudah ada 27 pasien positif corona. Sudah semakin bertambah. Nah, di malam hari ini ketemu saya, Niken dari Adventure Maklar Surga di tim Jago Wato, jagongan waspada terhadap corona dengan tema Jurus Tangkal Corona. Nah, sudah hadir di depan saya narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ada dokter, beliaunya ini sudah lebih dari 30 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya dok ya? Sehat, alhamdulillah, sehat bahagia. Teman-teman Bu. Dan juga ada, nah beliaunya ini asal dari Kelakah, sudah bergelut di dunia kemanusiaan. Beliaunya juga salah satu founder dari Adventure Maklar Surga. Di sini ada Cak Warto. Nah ini Cak Warto ini adalah ketua komunitas Adventure Maklar Surga. Selamat malam Cak Warto. Selamat malam Mbak Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di malam hari ini saya tidak sendiri, didampingi oleh cantik, namanya adalah Mbak Cesti ya. Beliau ini seorang dosen dan lulusan S2 tentunya. Kasih Sama dong. Sama dong aku S2. Oke, lanjut langsung aja dipimpin sama Mbak Cesti. Silakan Mbak. Oke, Mbak Niken, terima kasih. Pertama saya akan menyapa dulu narasumber yang begitu luar biasa. Yang pertama yaitu dokter senior kita dan masyarakat Lumajang pasti tahu siapa beliau, yaitu Dokter Indrayudi. Selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Esti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Cak Warto, Cak Suwarto, yang beliau adalah ketua dari komunitas Adventure Maklar Surga. Selamat malam Cak Suwarto, apa kabar? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Dan kita juga menyapa para penonton yang ada di rumah. Selamat malam semuanya. Nah, malam ini saya senang sekali karena bisa berkontribusi dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu Jogong Wato, jagongan waspada terhadap corona dengan tema Jurus Ampuh Tangkal Corona. Nah, langsung aja ya ke Bapak Dokter Indrayudi. Dok, pastinya masyarakat bertanya-tanya nih dok, obatnya atau penangkal virus corona ini sudah ditemukan atau belum? Dengan beredar juga berita-berita yang tentunya masih simpang siur, beritanya hoax atau benar. Nah, ini dok, untuk yang pertama, nah kalau ada pasien dok yang sudah terkena virus corona, itu setuju nggak bu kalau mereka dikucilkan oleh masyarakat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Niken, Suyanti, Mbak Esti, juga yang narasumber Cak Suwarto sebagai ketua komunitas Adventure Maklar Surga. Selamat malam, selamat bahagia. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang cukup strategis, dan ini memang satu fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, fenomena yang memprihatinkan, di mana beberapa kali kita mendengarkan atau membaca berita bahwa pasien-pasien yang sudah pulang, sudah dirawat di rumah sakit, sudah sembuh, ini menerima satu semacam penolakan, dan tentunya ini ada sebabnya. Sebelum saya mengomentari tentang ini baik atau tidak, benar atau salah, mungkin ada baiknya kita melihat akar permasalahan. Jadi sebetulnya
yang terjadi saat ini pandemi sudah berjalan bulan ketiga. Sudah banyak sekali informasi-informasi yang bisa diperoleh masyarakat. Namun rupanya kebingungan dari masyarakat itu masih terjadi. Jadi di satu sisi mereka mendapat informasi bahwa virus ini adalah virus ganas. Namun di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa virus ini adalah virus biasa-biasa saja dengan fatality rate atau death rate atau angka kematian yang cukup rendah, sekitar 3% saja. Nah, mengapa kebingungan ini terjadi? Ini oleh karena virus ini adalah virus yang baru, virus corona ini. Virus corona ini bisa dikatakan adalah virus yang berwajah 1000. Kenapa demikian? Karena teori-teori tentang virus ini, teori-teori mainstream, ini dalam hitungan minggu, dalam hitungan hari, ini bisa berubah dan di-upgrade. Sehingga ini akan menyebabkan strategi terhadap penanganan virus ini juga berubah-ubah. Inilah salah satu penyebab kenapa masyarakat itu menjadi bingung untuk menempatkan diri, untuk menyikapi virus itu bagaimana. Nah, kemudian sebagai contoh misalnya, dulu sebelumnya itu ada satu pendapat bahwa pasien yang positif COVID yang sesak itu karena terserang paru-parunya. Ya, ini pendapat yang awal. Tapi ternyata bisa terjadi pasien yang sesak, namun ketika di ronsen atau di CT scan, ini hasilnya bagus paru-parunya. Nah, ternyata kemudian muncul satu ilmu baru, satu pengetahuan baru, pendapat baru, bahwa tampaknya virus ini menyerang ke sel darah merah. Yang mana sel darah merah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen yang akan dibagikan ke seluruh sel tubuh. Kalau sel darah merah diserang, kemudian kemampuan membagi-bagi oksigen juga berkurang, otomatis orang tersebut sesak walaupun parunya relatif masih bagus. Ini teori yang berubah, ya. Juga masalah masker misalnya. Masker ini 2 bulan yang lalu mungkin hanya ditujukan pada orang yang sakit saja, ya, yang sehat nggak usah, ya. Kemudian, berubah. Masker ini untuk semuanya. Nah, nanti ke depannya itu rupanya masker ini untuk selamanya. Ya, kenapa demikian? Karena masker ini adalah cara pencegahan yang efektif untuk penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hidung dan mulut, melalui droplet, percikan air ludah, kemudian dan kontak, ya, kontak yang intens, ya, yang sangat erat, ya, hanya 2 ini. Tapi kemudian bertambah lagi, WHO yang koreksi bahwa penularan ini juga bisa terjadi pada penularan ini juga bisa melalui cara udara, melalui aerosol. Nah, banyaknya perubahan-perubahan yang selalu di-upgrade ini membuat strategi berubah, ya. Bahkan kemarin atau hari ini kita juga berusaha mendengar bahwa di Indonesia ini nanti per 11 Mei ini sudah boleh mudik. Ya, kalau salah, sudah boleh mudik. Minggu lalu masih belum boleh, tapi sekarang sudah boleh. Nah, ini tidak lepas dari perubahan-perubahan, cara pandang yang berubah. Nah, ini kadang-kadang membuat masyarakat menjadi bingung. Akibatnya muncul satu fenomena sosial yang sudah bisa diduga, yaitu stigma negatif, ya, di mana ada konsistensian, ya, ada ketidakkonsistensian dari teori yang selalu berkembang, kemudian strateginya berubah, dan ini dampaknya pada masyarakat juga, ya. Ada loh orang yang sudah pulang dari rumah sakit tapi ditolak, ya, dipasang banner
di rumahnya oleh dosanya, ya pernah dengar ya? Nah, seperti itu kan satu stigma yang negatif. Nah, saya akan masuk ke komentar tentang bagaimana dengan stigma ini, benar atau tidak. Nah, ini dalam kesempatan ini ingin membalik stigma ini. Saya ingin membalik stigma ini, bahwa stigma ini betul-betul salah. Bahwa pasien yang sudah sembuh dari rumah sakit, kalau dia dikucilkan, kalau dia dijauhi, itu salah besar. Untuk menjelaskan ini, saya akan mengajak untuk marilah kita melihat satu episode pertempuran antara virus melawan antibodi yang ada dalam tubuh kita. Kita bagi saja episode ini menjadi 4 episode, ya, dimana satu episode ini 1 minggu, sehingga kalau 4 episode ada 4 minggu. Kita ringkas saja. Episode pertama, ketika virus masuk ke dalam tubuh, ya, hari pertama saya ke-7, maka virus ini akan masuk melalui hidung dan mulut yang tidak bermasker. Ya. Kadang-kadang bisa lewat mata, Mbak Esti. Makanya dilarang mudik mata ya, ya, betul. Jadi ketika kita tangan ini sudah kemana-mana, kalau bisa jangan mencet mata atau muka, ya. Virus ini masuk lewat mulut dan hidung yang paling banyak dan masuk ke dalam sel tubuh kita. Di dalam sel tubuh kita, virus ini akan memaksa sel untuk membuat virus-virus baru. Artinya yang membuat virus ini adalah sel kita. Ya. Kalau sel kita kuat, tidak bisa dipaksa. Ya. Ketika virus ini memaksa sel ini membuat sel-sel baru, yang terjadi adalah ada kehebohan di sana. Ya. Tapi walaupun terjadi kehebohan, di mana terjadi ya intisalnya betul-betul terjadi hubungan di sana. Namun kehebohan ini tidak menimbulkan gejala klinis, ya, belum ada gejala klinis. Masa ini yang disebut masa inkubasi. Nah, kehadiran dari virus ini bisa kita ketahui melalui satu tes yang disebut dengan swab, ya, melalui tes swab. Karena virusnya masuk dari hidung dan mulut, maka swabnya juga swab hidung dan mulut, ya, di tenggorokan, ya. Tesnya namanya tes PCR. Ya. Artinya kalau virusnya ini positif, ada virus masuk, di tes PCR-nya, swabnya akan positif. Ini yang terjadi pada episode pertama, minggu pertama. Kemudian lanjut masuk ke minggu kedua. Oleh karena ada virus, maka tubuh kita akan membuat satu reaksi atau respon. Reaksi ini berupa pembuatan antibodi namanya, ya, antibodi dari tubuh, bisa dari sel darah putih atau dari sel-sel yang lain. Antibodi ini nanti akan secara berbondong-bondong akan mendatangi virus dan nyerang, ya. Dan serangan atau pertempuran antara antibodi dan virus ini menimbulkan gejala, ya. Gejala ini bisa berupa demam, bisa berupa batuk kering, bisa berupa anosmia. Anosmia itu berkurangnya penciuman, ya. Jika berkurang penciuman, otomatis nafsu akan berkurang, drop, ya. Karena nafsu makan, selera makan itu 75% ditentukan oleh penciuman kita, ya. Jadi Ini salah satu strategi penjual ini, Dok, ya. oh gitu ya. dari bau dan Baunya. Iya, betul. Jadi pada saat episode kedua ini ada pertempuran antara virus dan antibodi, ya. Karena ada virus, maka ketika di swab pasti positif, ya. PCR-nya masih positif pada minggu kedua ini. Kemudian karena ada antibodi, ini juga bisa diketahui melalui satu tes yang namanya rapid test. Jadi rapid test ini tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya antibodi dari dalam tubuh kita. Dengan adanya antibodi ini, maka hasil rapid testnya adalah reaktif.
tubuh kita ini bisa melakukan suatu reaksi ya untuk melawan virus ini. Dan inilah di masa episode kedua, minggu kedua ini ada muncul gejala. Ya, kemudian masuklah kita ke episode ketiga. Episode ketiga, minggu ketiga, di mana pertempuran ini akan dimenangkan oleh antibodi. Ya, pertempuran ini sebagian besar dimenangkan oleh antibodi. Secara angka 97% kita menang. Ya, karena antibodinya menang, maka ketika dites, ya, rapid test tetap positif. Ya, tetap positif. Nah, virusnya bagaimana? Virusnya kalah. Karena kalah habis. Kalau dites dengan swab Akan negatif ya. akan negatif, betul pasti. Ya, akan negatif. Jadi pada minggu ketiga PCR-nya itu akan negatif, tapi rapid testnya akan reaktif. Ya, tetap reaktif. Ada, karena virusnya ada. Oke, jelas ya. Nah, kemudian, ini yang penting. Swab yang negatif ini adalah swab negatif pertama. Pasien belum boleh dipulangkan. Kenapa? Ya bukannya takut virusnya pura-pura kalah ya. Tapi ini memang harus diulangi lagi pada minggu berikutnya, ya, pada minggu keempat. Di mana pada minggu keempat ini antibodi jangan salah ya, antibodi itu tentara tubuh. Antibodi ini adalah obat alamiah yang sudah tersedia dalam tubuh kita. Ini obat yang paling utama, ya. Dengan adanya antibodi yang masih ada, ya, ini masih berjaga-jaga karena antibodi ini sudah membuat satu memori, satu ingatan. Ini tujuannya apa? Tujuannya kalau ada virus yang baru, dia sudah tahu, sudah siap-siap. Tidak perlu nunggu 1 minggu, tapi begitu 1 hari atau 5 jam atau bahkan 1 jam dia sudah bisa mengerahkan teman-temannya. Jelas. Jadi antibodinya masih ada, rapid testnya masih positif, masih reaktif dan positif ya, reaktif. Ya, swabnya bagaimana swabnya? Negatif. Swabnya sudah negatif, virusnya habis. Nah, saat inilah pasien akan dipulangkan dari rumah sakit. Dan bisa dinyatakan sembuh ya dok ya. Dinyatakan sembuh. Jadi dinyatakan sembuh itu artinya 2 hal, ya. Swabnya 2 kali negatif, gejala klinisnya sudah hilang karena memang pertempuran sudah reda, otomatis gejala klinis reda. Nah, pertanyaannya yang penting, ya, pertanyaannya, berbahayakah? Antibodinya banyak, ya, obat alamiahnya banyak. Kan pasien ini justru bisa membantu orang lain. Nah, yang terkait dengan plasma itu ya dok. Nah, Itu apa benar pasien yang sembuh dari virus corona dia ada rumor pengobatan menggunakan plasma dengan orang yang sudah sembuh ini? iya betul. Apa bisa dipertanggungjawabkan ini dok? Nah, ini gini ya. Jadi pasien yang sudah sembuh ini bisa diambil darahnya, kemudian dipakai untuk terapi plasma konvalesen namanya. Terapi ini sudah diterapkan 100 tahun yang lalu, ya. Tapi memang masih ya biasa, namanya orang ilmuwan itu kalau ada hal yang membahayakan sedikit saja sudah sinyalnya jatuh gitu ya. Jadi memang syaratnya banyak, ya. Bagaimana agar golongan darah dari orang ini harus sama misalnya. Betul. Ya, bahwa orang ini memang swabnya memang betul-betul negatif, jangan-jangan swabnya salah, Ya, seperti itu. betul. Oke? Jadi hal seperti itu yang perlu kami tekankan pada masyarakat semua, bahwa pasien yang sudah sembuh dari rumah sakit itu adalah pasien yang sudah tidak memiliki gejala klinis dan swabnya sudah 2 kali negatif. Dan ini di dalam tubuhnya itu banyak sekali antibodinya. Bisa mengalahkan kan itu ya dok ya?
Ya, artinya sudah tidak berbahaya. Nah, bagaimana dengan masa konvalesen ini? Memang banyak pertimbangan-pertimbangan, dan plasma konvalesen ini sesungguhnya adalah suatu cara imunisasi pasif. Ya, imunisasi pasif artinya apa? Imunisasi itu adalah pemberian kekebalan. Ada dua macam, pasif dan aktif. Disebut pasif artinya kalau tubuh itu ya pasif, ya dengan cara pasif saja dia sudah menerima kekebalan. Karena apa? Karena yang diberikan adalah antibodi, senjata, tentara diberikan begitu saja. Maka disebut imunisasi pasif. Plasma konvalesen sebetulnya imunisasi pasif. Ya. Sedangkan imunisasi aktif itu adalah imunisasi di mana tubuh itu harus berupaya, ya harus berupaya, ya. Kenapa? Karena yang dimasukkan itu bukan antibodi, tapi yang dimasukkan adalah virus yang sudah dilemahkan atau virus yang sudah mati. Sengaja dimasukkan ke dalam tubuh agar tubuh itu membuat antibodi, secara aktif membuat antibodi. Ya, ini yang disebut dengan vaksin. Ya, vaksinasi. Vaksinasi ini masih belum ada. Mudah-mudahan dalam tempo 2-3 bulan ini vaksin ini sudah bisa rampung. Ya. Mungkin itu sementara Mbak Esti. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan ini adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap pasien-pasien yang sudah sembuh ini bisa dihilangkan. Karena sudah ada protokol juga sebelum pulang ke rumah, jadi pasien yang sudah sembuh itu bahkan dia bisa jadi penolong, jadi tidak harus ditakuti gitu ya. Harus dihindari. Ya. Karena sebenarnya penyakit ini sebenarnya bisa kita lawan dengan antibodi kita sendiri ya Dok ya. Ya, betul. Dengan antibodi itu sendiri bisa dibangun dengan cara menaikkan daya imun kita sendiri. Betul. Begitu. Oke. Oke Dok, selanjutnya ini ada pertanyaan Dok. Benarkah bahwa makanan berminyak harus dihindari pada musim corona ini? Karena dikatakan mengandung kolesterol sehingga bisa memicu tekanan darah tinggi yang merupakan penyakit penyerta yang memberatkan penderita COVID-19 ini Dok. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan ini juga sering ditanyakan ya tentang penyakit penyerta. Jadi memang virus corona ini akan lebih berat pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, walaupun hanya 3% ya kejadian fatality rate. Biasanya yang terkena fatality rate ini karena beberapa hal, ya, karena usia tua, karena ada komorbiditas atau penyakit penyerta. Di antaranya adalah hipertensi, ya. Hipertensi ini adalah penyakit penyerta dari virus corona, sehingga kalau ada orang yang punya hipertensi, kemudian kebetulan dia juga COVID-19-nya positif, makanya harus hati-hati, terutama di dalam pemberian obat-obatan, karena ada obat-obat anti hipertensi yang justru akan membuka reseptor yang disukai oleh virus corona, ya, reseptor S2, ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, terkait dengan hipertensi, kolesterol menyebabkan hipertensi, ini juga bisa dibenarkan juga walaupun secara langsung. Namun ada hal yang harus diluruskan tentang pandangan terhadap kolesterol ini. Ya, yang pertama adalah bahwa kolesterol ini sesungguhnya bukan sesuatu yang sama sekali tidak menguntungkan kita. Ya. Kolesterol ini banyak terdapat dalam tubuh kita. Hampir setiap sel kita itu ada kolesterolnya. Karena kolesterol ini memang dibutuhkan. Untuk apa? Di dalam sel tubuh kita ini membran selnya itu mengandung kolesterol. Ya. Jadi semua sel kita ini ada kolesterolnya. Juga kolesterol ini juga dipakai untuk membuat hormon. Ya, hormon ini adalah bahan untuk melakukan regulasi terhadap tubuh kita. Ya, satu hal yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kolesterol ini sesungguhnya
80% kita buat sendiri di dalam tubuh karena kita memang butuh. Sedangkan yang 20% ini berasal dari luar. Ya. Kaitannya kolesterol dengan minyak, kalau itu adalah minyak kelapa, ya, atau santan, ya, ini sesungguhnya tidak mengandung kolesterol. Ya. Minyak itu tidak mengandung kolesterol. Karena apa? Karena pada minyak itu, karena kolesterol itu ditemukan pada manusia dan hewan. Ya, kolesterol pada manusia dan hewan. Sedangkan pada yang nabati namanya bukan kolesterol, tapi fitosterol. Dan fitosterol ini memang bisa dibuat jadi kolesterol di dalam tubuh, tapi kolesterol yang baik, ya. Karena kolesterol ada dua, kolesterol jahat yang bisa menyebabkan stroke, bisa membuat jantung koroner, ya, sakit jantung, itu kolesterol jahat, ya. Tapi yang bisa dibuat kolesterol yang dari tumbuhan itu adalah kolesterol yang baik. Ya, fitosterol itu menjadi kolesterol yang baik. Ya. Jadi seperti avokat misalnya itu ada kolesterol, fitosterolnya ada. Jadi kolesterolnya yang baik ya? Iya, baik. Durian, ya. Oh, ada durian ada kolesterolnya. Yang banyak baik durian nanti kolesterol. Iya, ya duriannya di sini buahnya ya. Ya kalau mabuk ya bukan karena kolesterolnya. Karena durian memang ada alkoholnya. Ada alkoholnya. Tambah haram. Ya katanya Ustadz sih, kalau alkohol itu masih melekat pada bahan aslinya, maka dia nggak haram. Tapi kalau sudah dilepaskan, ini baru haram. Contoh misalnya tape. Tape itu alkoholnya tinggi. Ya, kenapa makan tape? Kan begitu dilepas, alkoholnya disisihkan menjadi minuman. Ya ada batek, ada kembali ya minuman haram sudah. Durian itu kalau diekstrak alkoholnya haram. Ya, tapi kalau masih melekat ya itu anggur misalnya. Anggur itu kan beralkohol. Ya, selama melekat apa? Itu anugerah itu ya. Tapi itu dilepas, haram ya. Oke, kita lanjutkan dengan kolesterol tadi, Mbak Esti. Jadi apakah kita sebaiknya minyak? Ya tentunya tidak ada hubungannya. Ya, jadi silakan kita minyak. Dan kalau kita bicara tentang asupan-asupan yang kita ini segera tambah saja, asupan-asupan yang ada yang kita perlukan. Ini asupan ini kita sebut bagi gizi, zat gizi. Ya, apapun yang kita makan, maka zat gizi ini selalu terdiri dari 6 macam. Tiga ini yang bisa menghasilkan kalori, kemudian 3 golongan lagi yang tidak menghasilkan kalori, tenaga. 3 yang pertama itu adalah karbohidrat, lemak, protein. Ini 3-tiganya ini bisa menghasilkan kalori, energi, sumber energi. Ya. Tapi karbohidrat ini paling mudah dibongkar sehingga paling mudah menghasilkan energi. Ya. Jadi proses pembongkaran itu dari besar menjadi kecil dalam tubuh kita itu selalu menghasilkan energi. Kenapa? Karena molekul yang besar itu asalnya dari molekul yang kecil-kecil. Dia bisa menjadi satu karena ada energi pengikatnya. Sehingga kalau molekul yang kecil-kecil ini dicerai-beraikan, energi pengikatnya ini lepas. Hasilnya energi. Untuk apa energi ini? 1, untuk tenaga kita. 2, untuk disimpan kembali menjadi cadangan lemak misalnya. Yang ketiga, energi bisa dibuang sebagai energi entropi, menjadi panas badan kita. Ya, ini asalnya dari proses pembongkaran. Yang paling gampang dibongkar karbohidrat. Yang paling gampang disimpan juga karbohidrat ini. Ya. Yang kedua lemak. Lemak ini ada di mana-mana. Ya. Di bawah kulit ini ada lemak. Dan lemak ini juga merupakan bisa salah satu jenisnya adalah kolesterol itu.
Dalam hal ini bisa dipakai untuk membuat vitamin. Yang ketiga protein, ya. Kemudian 3 berikutnya adalah vitamin, mineral, air, ya. 3 ini tidak ada kalorinya. Maka kemudian adalah salah kalau ada orang yang mengkonsumsi vitamin agar dia menjadi kuat, agar dia menjadi berenergi. Salah, karena ada sumber energi, ada sumber energi pada karbohidrat, lemak, protein. Yang kita konsumsi sehari-hari itu justru lebih bagus ya dok ya? Ya, jadi ya pokoknya ada 6 hal ini. Kita makan apapun masih masuk 6 itu, ya. Ngawur aja, kita makan batu misalnya, masuk mineral. Pakai seng, mineral. Pasti masuk 6 ini, ya. Jadi teman-teman ya, bahwa gorengan itu tidak ada hubungannya dengan COVID-19 ya. Jadi kita harus pintar memilih minyak. Kalau minyaknya berasal dari santan itu memang mengandung kolesterol jahat. Iya, betul. Oke. Selanjutnya beralih kita dari sumber yang kedua, Mas Suwanto. Mas Suwanto selaku ketua komunitas expert kelas surga. Mungkin Mas Suwanto bisa jelaskan apa sih AMS itu? Oke, terima kasih Mbak Esti. Terima kasih. Saya di sini ini merupakan suatu kehormatan yang bisa duduk bareng sama Dokter Indra ini ya. AMS itu adalah sekumpulan manusia, orang-orang yang banyak dari latar belakang pekerjaan, terus bahasa, suku, ras dan lainnya. Yang misinya satu yaitu sosial. Mungkin itu aja Mbak Esti penjelasan singkat dari saya. Jadi AMS ini dari beberapa kumpulan beberapa orang dari berbeda profesi juga ya. Mas ya, ada yang mungkin dosen, ada yang pengusaha, ibu rumah tangga, gitu kan. Oh, seperti itu. Nah, ini kegiatan AMS selama pandemi ini ada tantangan atau ada kendala apa saja, Mas? Tantangan kita dalam pandemi ini ya, kita sebetulnya kan fokus AMS ini kan di anak-anak PJB ya. Sedangkan anak-anak ini kan kadang Sabtu Minggu itu harus kontrol, dan kontrolnya pun di luar kota. Dan dengan di sana kan ada level, ada apa PSBB ya, PSBB ya, salah satunya. Itulah mungkin yang jadi ya kita, langkah kita yaitu menghubungi orang tua anak-anak tersebut untuk selalu jaga kesehatan agar tidak sakit, gitu aja Mbak. Mungkin dalam kondisi pandemi ini AMS ada misi sosial khusus nggak? Misi sosial khusus ada sih Mbak. Kemarin kan kita ke desa-desa ya, itu kita ngundang beberapa RT dan RW. Kenapa kita ke RT RW kontak langsung ke masyarakat kan gitu Mbak? Karena RT RW ini merupakan ujung tombak informasi komunikasi ke masyarakat langsung. Kalau kita ke masyarakat langsung mungkin kurang pas gitu loh Mbak. Makanya kemarin kita ke Tempur Sari ya, Kecamatan Tempur Sari, ada kurang lebih 7 desa ya, yang kita sosialisasi di sana. Dan itu merupakan zona kuning ya, satu-satunya. Ya, kita memang yang kita pilih itu zona kuning yang masih belum terdampak gitu. Terus apakah kegiatan sosial selama pandemi ini mengalami situasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu Mas? Kalau tidak sesuai sih ada, tapi minim ya Mbak. Tapi kita di masyarakat itu buktinya kita itu sudah disambut, terus antusias masyarakat di sana itu sangat senang sekali kedatangan kita. Contohnya kemarin kayaknya kita pernah lihat ada kegiatan AMS yang pakai seragam OTT itu. Iya. Harganya itu yang kontroversi, ada yang pro, ada yang kontra, itu bagaimana menyikapinya? Kalau itu kan
segala tindakan kebaikan pasti ada pro dan kontra. Tujuan kita itu baik sebetulnya ya. Satu penekannya, cuma penyadaran saja, kita tidak memaksa. Itu mungkin dari ANS. Oke, selanjutnya beralih lagi kepada Dr. Indra. Dok, katanya kan virus corona ini tidak bisa bertahan lama di daerah tropis kayak di Indonesia ini, benar nggak dok? Ya, beberapa waktu yang lalu kita juga mendengarkan pidato dari Presiden, pidato optimisme Presiden Jokowi bahwa diperkirakan virus corona ini wabahnya mulai melandai bulan Mei ini. Beliau banyak optimis oleh karena di Indonesia ini iklim tropis. Banyak suhu, banyak matahari di sini, dan suhunya juga cukup panas. Sebetulnya tentang hal ini banyak sekali hipotesa-hipotesa. Apa saja sih yang membuat virus itu bisa inaktif atau mati? Ya, ada yang mengatakan iklim tropis. Ya, tapi kalau kita melihat negara Ekuador, ini jumlah kematian ini sangat luar biasa, padahal dia juga negara tropis. Brasilia juga, ya. Jadi sesungguhnya pro kontra ini tidak untuk dibuat pro kontra juga, mungkin tidak usah mempengaruhi kita. Yang penting bahwa negara Indonesia ini adalah salah satu negara yang diberkahi, sehingga apapun alasannya, meskipun sampai sekarang yang namanya tes PCR itu hanya kisaran 10 ribuan, ya, baru kisaran 10 ribuan. Tapi faktanya kita melihat bahwa di Indonesia tidak seperti negara lain, ya, seperti Amerika, seperti Italia dan sebagainya. Ya. Dan yang penting kita sadari adalah bahwa di dalam tubuh kita ini ada satu obat alamiah yang harus kita pertahankan dan bahkan harus kita tingkatkan. Antibodi ini yang harus kita tingkatkan. Banyak cara untuk meningkatkan antibodi ini, ya. Perlu disimak ini. Ya, salah satu cara, ya, yaitu dengan beristirahat cukup. Ya, dengan cara tidur cukup, maka antibodi ini bisa dipertahankan. Kenapa? Karena ketika kita dalam kondisi tidur, justru metabolisme tubuh ini dalam kondisi yang paling tinggi. Ya, justru kemampuan tubuh kita membuat antibodi itu justru dalam kondisi tinggi. Itu berapa jam dok? Tidur yang dibilang cukup? Ya, relatif ya. Kalau anak kecil mungkin butuh, bayi butuh 20 jam ya. Tapi kalau sudah dewasa mungkin 6 jam bisa cukup. Ya, yang penting tidur itu berkualitas, bukan lamanya. Ya, meskipun bisa 8 jam, tapi kalau gelebakan, nyenyak, melelap, ya sudah. Ya. Mimpi buruk. Ya, juga kemudian banyak cara ya, berjemur misalnya yang beberapa kali disampaikan di medsos, ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, imunitas kita. Makanan yang bergizi ya, kemudian kita juga ya, ini bagi orang-orang yang memiliki komorbiditas atau penyakit penyerta, ini wajib Anda meminum obat dengan teratur ya. Kalau itu tidak diminum dengan teratur, maka virus corona ini mudah masuk ya. Mungkin itu tips-tips untuk meningkatkan imunitas. Betul, jadi untuk meningkatkan imunitas itu salah satu caranya itu berjemur. Mungkin jamnya jam sekitar jam 10 kan? Pagi Iya, katanya sih yang bagus itu sinar UV tipe B, dan ini bisa ditemukan pada jam 10 dan tidak usah sampai lama-lama, cukup 15 menit ya. 15 menit ya, jangan lama-lama 5 jam nanti gosong nanti. Ada ya, betul. Selain gosong ada juga bilang kalau katanya bisa membuat kanker kulit dan sebagainya. Ya, tapi ya teori itu macam-macam ya. Padahal Pak Tani itu mulai dari pagi sampai sore terpapar matahari, kena UV,
kena ultraviolet A, ultraviolet B, C, ya, semuanya tidak kena kanker kulit ya. Oke. Ini Dok, sumber dari detik.com, pemerintah pusat bersyukur karena COVID-19 ini di masa puncaknya bulan Mei ini Dok katanya. Nah, 500 pasien per harinya. Nah, apakah ini beneran atau banyak sebenarnya tidak terdeteksi? Lebih dari 500 informasinya Dok. Jadi ya nggak lebih dari 500 per hari. Nah, itu bagaimana? Ya, setelah ini kita bisa melihat dari dua sisi pandang ya, sudut pandang. Yang pertama sudut pandang optimisme. Jadi ini merupakan berita gembira bahwa ternyata jumlah temuan kasus-kasus COVID yang swab-nya positif, ya, yang PCR-nya positif, ini dari hari ke hari, dari tanggal ke tanggal, mulai bulan Mei ini mulai melandai. Ini harus kita syukuri, ya. Tapi kita bisa bersyukur juga harus waspada. Ya. Dikatakan bahwa angka kematian kita masih cukup tinggi, angka rate-nya, ya. Nah, ini bisa dijelaskan bahwa fatality rate itu adalah angka kematian dibagi jumlah kasus teman kasus yang positif. Artinya apa? Artinya kalau temuan kasusnya itu sedikit, yang dites PCR itu sedikit, otomatis kalau terjadi suatu kematian, ini akan menyajikan angka yang tinggi, relatif tinggi. Ya. Di Indonesia ini masih 10.000 yang dites. Ya, ya mudah-mudahan ini bisa mewakili, ini harapan kita. Ya. Tapi kalaupun ini tidak bisa mewakili, ya marilah kita menjaga diri kita dan keluarga kita untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, utamanya pencegahan, ya, memakai masker, kemudian menjaga jarak, ya, social distancing, tidak selalu cuci tangan dan basuh muka. Dan alhamdulillah Indonesia ini hampir bisa dikatakan sudah punya kebiasaan ini, terutama yang umat Islam, ya. Kita minimal 5 kali sehari cuci tangan, basuh muka, ya, berwudu, ya, cuci tangan, basuh muka, ini minimal 5 kali. Bahkan kalau kita nambahin dengan yang sunnah-sunnah bisa nambah, ya. Sehingga ya mungkin ini salah satu sebab maka Indonesia mendapat berkah, ya, jumlah COVID-nya itu hanya sedikit. Okay. Nah, tadi kan sudah membahas tentang pasien di Indonesia, sedangkan data ya mortality Indonesia cukup tinggi, dari 13.000% sekitar 900 yang meninggal, sedangkan normalnya 3%. Dok, gimana pendapat dokter? Ya, itu tadi yang sekilas kami jelaskan di depan. Memang angka fatality rate yang normal secara teori itu memang 3%. Kalaupun bisa terjadi kenaikan, ya, itu ya ini tinggal kita evaluasi apakah fatality rate yang tinggi itu karena fasilitas kesehatan yang kurang, SDM yang kurang, atau kita kurang cepat merespon, ya, atau sebaliknya karena jumlah dari temuan kasus-kasus yang positif itu hanya kecil, sehingga begitu ada kematian terjadi, itu sudah membuat sajian angka fatality rate ini menjadi tinggi. Dan ini mungkin kita tinggal melihat dari dua sisi ini, mana yang benar kita lihat di lapangan. Dan mungkin ini tugas dari para ahli epidemiologi, ya, yang sudah biasa berkutat dengan angka-angka statistik tentang kesehatan masyarakat ini. Begitu Pak Esti. Indonesia ini kan penduduknya besar sekali ya, Dok. Iya, betul. Angka yang masih 13.000, kalau saya secara pribadi sih berharap sudahlah cukup kan gitu. Nah, ya, betul, kalau kita lihat dari beberapa negara yang besar seperti di Amerika atau di Cina atau di yang lainnya, itu kan banyak sekali. Nah, ini ya, memang kita harus dari dua sisi ya. Apakah 13 itu memang beneran
Atau ada yang tidak terdeteksi? Ada kemungkinan begitu nggak dok ya? Kalau melihat ya, ini rasanya angka ini mendekati kebenaran ya, insya Allah. Ya, jadi kita berharap positif aja bahwa angka ini supaya kita tidak menjadi stres, tidak menjadi ketakutan yang berlebihan yang tidak ada. Soalnya kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan, corona itu tidak kelihatan, tapi asumsi-asumsi yang membuat stigma negatif di dalam mindset kita itu juga kadang-kadang bisa membuat kita stres. Nah, stres itu imunitas turun, ya. Lebih baik, nggak usah stres ya. Berapapun angkanya disajikan kita sampai, kita fokus untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, kita harus cuci tangan, basuh muka, kita harus menjaga imunitas tubuh kita, begitu Pak. Makasih. Ini ada satu pertanyaan, ini Hesti dari IG Muhammad SAK. Apakah benar pasien yang sembuh dari virus corona kinerja paru-paru tidak semaksimal lagi seperti dulu, dan apakah ini ketika pasien itu mempunyai riwayat sinusitis, polip dan sebagainya dapat memudahkan terjangkitnya virus corona karena melalui lubang hidung? Ini satu pertanyaan dulu, kita jawab ya dok. Ya, terima kasih. Jadi apakah orang yang sudah kena virus corona, COVID positif, sudah dirawat di rumah sakit, kemudian pulang sembuh, apakah paru-parunya ini tidak kembali 100%? Ya. Nah, ini pertanyaan gitu. Betul. Ini tergantung dari berapa banyak kerusakan paru-paru itu yang ditimbulkan oleh virus. Ya, kenapa ini saya sampaikan dengan hati-hati? Karena kalau virus ini memang paling seneng, COVID ya, itu paling seneng dia ini masuk milih ke jaringan paru dulu. Ya, dan dia dibandingkan virus-virus corona yang lain seperti SARS, MERS, ya, dia ini lebih cepat afinitasnya ke jaringan paru, ya, lebih cepat, lebih gampang. Kenapa? SARS atau MERS itu lebih ganas berarti ya sebenarnya? Iya, SARS dan MERS memang lebih ganas, tapi afinitas ke paru itu lebih cepat ya, yang COVID ini. Iya, COVID ini lebih cepat, ya. Nah, kemudian masalahnya pada kasus-kasus yang jarang terjadi, maka virus COVID ini bisa menyerang satu sel paru yang disebut sel stem cell, ya, stem cell atau sel punca. Ya, sel punca ini adalah sel yang bertanggung jawab untuk memperbarui sel-sel yang rusak. Jadi kalau ada sel paru yang rusak karena diserang oleh virus, ya, mati, maka sel punca ini akan menggantikan sel yang rusak dengan sel-sel yang baru. Ya. Masalahnya, kalau yang terserang adalah sel punca ini sendiri, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah stem cell ini tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya. Dia tidak mampu mengganti sel-sel yang rusak di paru bagian. Nah, sel yang rusak ini jadi apa? Ini akan menjadi sel fibrosis namanya. Ini sel jaringan parut, ya. Jaringan parut itu cicatrix, ya. Nah, jaringan parut ini yang membuat fungsi paru menjadi berkurang, ya. Dan ini bisa kita lihat dengan alat yang ada di Rumah Sakit Daryoto, misalnya kita punya CT scan, kita punya eksototoraks, ya, ronsen, itu bisa dilihat itu. Berarti ada kemungkinan ya dok? Jadi ada kemungkinan tidak 100% kembali, tergantung dari keganasan atau virulensi virus yang masuk ke dalam sel paru ini. Nah ini ya, apalagi tingkat kematian laki-laki itu lebih banyak karena memang banyak laki-laki yang merokok. Nah, yang merokok besar ya. Musim Iya betul. Ini betul, dibetulkan sama dokternya. Tapi para perokok ini sebetulnya adalah
pahlawan bagi buruh rokok ya. Dan ini kan fakta. Bagus. Aduh, bagus katanya. Ya, ada pertanyaan lagi tadi kan ada dari Majid. Nah, ini dong. Ini adakah dampak dari kelebihan vitamin C? Lebih baik vitamin C tablet atau alami seperti buah? Mengingat kalau tablet sudah ada takarannya, kalau buah tidak ada. Jadi sekarang kan musim corona, jadi orang kepinginnya itu daya tahan tubuhnya bagus, jadi harus minum vitamin gitu dok. Iya, ini mau mengadu antara vitamin C, sumber vitamin C yang artifisial dan alami, kan begitu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan pasti. Kelebihannya kalau yang alami ya kita kelebihannya dulu. Alami ini pasti lebih mudah diterima oleh tubuh ya. Alami ini pasti lebih segar sehingga bukan kompetensi ya, apa ya, efek utamanya ini lebih cespleng ya, ini yang alami. Tapi kelemahannya alami ini ya mahal akhirnya ya, mahal. Ya pasti lebih mahal vitamin C. Vitamin C itu satu tablet paling cuman 50 rupiah ya. Kita makan sehari paling butuh 10 tablet, tidak sampai 500. Dan kalau kita makan jeruk ini butuh jeruk 2 atau 3 baru bisa menyalahi ya. Ini satu. Yang kedua, pada vitamin bentuk yang artifisial itu bisa diatur, dibuat agar dia tidak punya efek samping ke perut misalnya ya. Bentuk yang ester itu biasanya bisa mengurangi kemungkinan apa ya, gastritis mah ya. Tapi kalau yang alamiah ya, ini kalau jumlahnya banyak dan tiap hari minum jeruk misalnya ya bisa tembung asam lambung ya. Ya, istilahnya asam lambung. Jadi kalau di angka ya berapa persen lebih baik yang mana dok? Mungkin semua terlepas ada plus minus gitu kan? Nggak usah persen-persenan, kita konsumsi dua-duanya saja. Karena ya? Kita begitu beli yang bukan komersial, yang artifisial, kita bisa nyiapkan dan nggak usah khawatir busuk ya. Tapi kalau yang alamnya kan kita harus menyempatkan, harus ada waktu untuk keluar dan sebagainya. Jadi yang mana ya ada plusnya, dua-duanya. Kalau memang ada ya kita pakai semuanya. Dok, ini ada tadi belum terjawab yang sinusitis, mengingat di Lumajang banyak penderitanya informasi. Ya, sinusitis ini adalah radang pada sinus. Sinus itu adalah rongga yang terdapat di dalam tulang ya. Jadi ada sinusitis di pipi, sinusitis maxillaris, ada juga di sinusitis yang di sini. Dan ini memang satu penyakit yang bisa kurang menguntungkan ya, karena sinusitis ini akan membuat lingkungan di sekitar hidung kita ini menjadi kurang sehat ya. Dan lingkungan yang kurang sehat ini tentunya kalau dia harus ketemu dengan tuan virus corona atau mbak virus corona ini, maka ini akan berbahaya ya. Jadi ya caranya bagaimana kalau ada ya kena sinusitis tidak, pasang masker, selesai sudah ya. Jadi teman-teman yang menderita sinusitis karena memang pintu masuknya corona juga lewat mulut sama mata, jadi memang harus lebih ekstra lagi ya. Jadi jangan sampai lepas masker karena itu penting. Oke. Nah, berarti kan ini waktunya sudah mau habis, tapi saya akan mengajukan satu pertanyaan lagi karena ini banyak pertanyaan yang simpang-siur karena berita-berita itu Pak Dokter. Jadi ada yang bilang bahwa kalau kita minum air rebusan bawang putih, ada yang bilang minum rebusan kunyit, jahe, termasuk permen yang untuk radang tenggorokan itu bisa membunuh virus corona, benar Pak Dok? Iya. Ini
beberapa kali juga ada pertanyaan seperti ini, bahwa kunyit, temulawak, jahe ini memang faktanya mengandung bahan kurkumin, ya. Dan bahan kurkumin ini di dalam sel ini memang dia bisa mempengaruhi satu bagian sel yang namanya sitokin, ya. Sitokin ini tugasnya adalah bengok-bengok. Ketika virus itu menempel ke dalam sel, kemudian memaksa inti sel membuat virus-virus baru, maka sitokin inilah yang bertugas untuk bengok-bengok, kentongan. Agar apa? Agar antibodi ini bisa datang. Ya. Nah, rupanya kurkumin ini bisa nyerap sitokin ini. Nah, sitokin ini badai sitokin ini bisa disirap oleh kedatangan kurkumin tadi. Kalau kita mengonsumsi kurkumin tadi, yang inilah yang menjadi kontroversi. Di satu sisi yang setuju dengan kurkumin ini ya mendukung karena sitokinnya disirap maka tidak terjadi gejala klinis, ya. Tapi yang tidak setuju, ini sitokin ini untuk mendatangkan antibodi, ya. Kalau disirap bagaimana? Seperti itu. Ya, jadi kemudian untuk yang tadi permen, ya, memang ada permen yang bisa membunuh virus COVID, memang ada, betul, ya. Satu permen, ya. Ini banyak di market minimart ya. Ini ada satu permen sebut Strepsil gitu aja ya. Ini memang mengandung bahan yang disebut amil metakresol, di mana amil metakresol ini adalah bahan yang bersifat virusidik, artinya bisa membunuh virus. Satu bungkus itu isinya ada 8, tapi ini bukan iklan, ya. Ini tidak ada. Yang apa yang lain itu yang dari dokter apa namanya Richard apa? Iya, yang dibutuhkan bukan isisnya, tapi bahannya. Bahan yang bisa membunuh virus ini. Bahan ini adalah amil metakresol. Strepsil yang tidak isis pun ini juga mengandung ini, ya. Dan ini saya kira kalau saya biasa berpikir pragmatis, daripada saya harus beli Strepsil, ya, harus tiap hari mulut Strepsil, toh Strepsil ini juga hanya sampai di mulut saja, sama ini yang ke paru nggak ada Strepsilnya. Maka lebih baik saya pasang masker selesai, ya. Strepsil ini harganya 15.000, ya, sehari 15.000 satu keluarga. Nah, masker ini 4.000. Ya, mungkin gitu ya. Ya. Banyak juga dibagikan gratis, Dok. Oh gitu. Ya, kalau dibagikan gratis ya. Terima kasih, Dok. Oke, kalau gitu informasi dari dokter sangat lengkap sekali. Semoga para penonton di rumah khususnya bisa menyerap informasi yang terbaru tentang COVID-19 ini. Mungkin sebelum ditutup ada pesan ataupun kesan, Dok, yang bisa disampaikan kepada masyarakat Lumajang khususnya. Jurus ampuhnya mungkin. Baiklah, pada teman-teman semua, untuk menghadapi virus COVID ini sebetulnya kita sudah diberikan obat alamiah yang ampuh, yaitu antigen. Maka marilah kita antibodi. Maka marilah kita pelihara antibodi ini, imunitas kita agar tetap terjaga dan bahkan bisa ditingkatkan dengan melalui cara-cara ya istirahat, dengan makan asupan yang bergizi dan sebagainya. Dan yang penting adalah nomor 1, kita harus memakai masker. Dan masker ini saya pesankan bukan dipakai hanya untuk melawan pandemi corona. Seterusnya, marilah kita budayakan masker. Kenapa? Karena setelah pandemi ini selesai, bukan berarti virus corona habis. Belum. Ini ibaratnya adalah seperti hammer and dancing, ya.
hammer and dancing. Jadi pada saat pandemi itu hammernya, di Palu kita dipaksa untuk dipaksa untuk pakai masker dan sebagainya. Tapi setelah itu kita harus naik turun ini. Kita dancing, kapan kita maju, kapan kita mundur, ya. Ini harus kita atur agar karena virusnya tidak habis, ya. Setelah pandemi masih ada. Yang kedua, cuci tangan, basuh muka. Yang ketiga, social distancing, jaga jarak. Walaupun di dalam rumah kita tetap harus waspada. Begitu kita, apalagi kalau ada yang katakan ada satu keluarga yang swabnya positif misalnya, tapi dia tidak ada gejala klinis, maka dia tidak harus di rumah sakit. Ya, walaupun swabnya positif, kalau tidak ada gejala klinis, dia cukup dilakukan isolasi di rumah. Dan ini protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Juga jaga agar kita tidak terkena stres. Mungkin itu Mbak Esti yang bisa kami sampaikan. Nah, itu pesan dan kesan dari Pak Dokter, itu sangat bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya. Selanjutnya kita ingin tahu pesan dan kesan dari Pak Suharto ini sebagai pegiat sosial. Silakan Pak Suharto. Oke guys, AMS berpesan intinya untuk melanjutkan ini aja dari Pak Dr. Indra Yuti. Satu yang paling penting tadi di situ itu kita itu tetap katanya menjaga imun kita harus tetap terjaga ya. Salah satunya yaitu jangan sampai kita itu ketika mendengar berita negatif penambahan daerah-daerah merah ataupun kabar tentang bahayanya corona, kita jangan sampai panik lah. Karena apa? Bisa menghancurkan imun kita. Maksudnya tuh ketakutan gitu loh, Mbak. Itulah yang misalnya. Itu mungkin yang dari kita tetap jangan panik, tetap waspada. Intinya itu aja. Terima kasih. Ya, kuncinya disiplin dan kesadaran kolektif. Nah, itu ya yang perlu digarisbawahi adalah kesadaran dan disiplin. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk acara malam ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Syafri, terima kasih buat Bapak Ketua Komunitas AMS, terima kasih buat Dr. Indra Yuti, dan juga terima kasih buat tim kreatif Jagung Waton yang ada di sini. Semuanya terima kasih. Dan pastinya terima kasih juga buat Umi Pawon Ngarep ya, sukses terus. Jadi teman-teman, terakhir ada 5 hal jurus tangkal virus corona yang sudah kita rangkum tadi. Yang pertama adalah jaga kondisi tubuh, imun kita. Yang kedua, pakai masker, harus terus dipakai ya. Yang ketiga, cuci tangan, basuh muka pakai sabun. Yang keempat, kita jaga jarak. Dan yang kelima, hindari stres. Satu lagi dari saya, jangan lupa informasikan kepada yang lainnya, karena virus ini bisa berhenti kalau bersama-sama. Saya Niken dari Adventure Maklar Surga dan tim dari Jagung Waton mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.